Salam sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam renungan harian. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat renungan kita hari ini. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri ke napi karya-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 12 sampai ayat 35. Demikianlah firman Tuhan. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti, dan sementara itu kamu sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu. Akan tetapi kemanakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu, ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya. Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, Paulus, orang tahanan itu, memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu. Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku? Jawabnya, orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke Mahkamah Agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu.
Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepada jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix. Dan dia menulis surat yang isinya sebagai berikut. Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepasnya karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Lalu prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya, dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini. Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kehendak Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, rencana dan kehendak Tuhan tidak pernah gagal. Walaupun terkadang manusia berusaha menggagalkannya dengan berbagai cara, sidang jemaat Tuhan. Terkadang kehendak Tuhan nyata bagi kita, kehendak Tuhan kita rasakan, dan kehendak Tuhan terjadi atas kita. Namun kehendak Tuhan ini terkadang tidak semulus yang kita inginkan dan harapkan. Banyak kendala yang kita hadapi, baik itu dari sekeliling kita, baik itu dari faktor-faktor yang lain, sedang jemaat Tuhan. Inilah yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Janji Tuhan, dia akan melindungi Paulus dalam perjalanannya ke Roma untuk memberitakan Injil di sana. Akan dia genapi dengan ajaib dan secara sempurna, walaupun beberapa kali Paulus ditangkap dan kali ini dia diperhadapkan dengan ke mahkamah agama dan dia direncanakan mau dibunuh, jemaat Tuhan. Dan orang-orang Yahudi sudah bersepakat untuk membunuh dia dan merencanakan suatu perencanaan yang licik sekali. Tapi Tuhan Allah tidak membiarkan itu, jemaat Tuhan. Di sini kita bisa lihat bahwa beberapa orang Yahudi walaupun mereka bersumpah bermaksud untuk membunuh Paulus, tapi Tuhan tidak membiarkannya, sedang jemaat Tuhan. Lewat kemanakannya rencana ini digagalkan, dan kemanakannya ini menghadap Paulus, dan Paulus menyuruh untuk pimpinan daripada pasukan untuk mendengarkan anak ini. Dan inilah suatu rentetan kejadian bahwa Tuhan belum berkehendak atas kematian Paulus, dan Tuhan berkehendak kepada Paulus agar Paulus terus mengabarkan Injil. Tuhan juga memakai kita dalam situasi yang sesulit apapun untuk memenangkan satu jiwa, untuk memenangkan Injil itu. Tapi terkadang kita lalai, terkadang kita tidak peka, sedang jemaat Tuhan, menanggapi maksud Tuhan dan kehendak Tuhan itu untuk kita.
agar Injil itu tersampaikan, agar kemenangan daripada Tuhan itu diperoleh oleh orang lain lewat kita. Tapi terkadang kita lalai dalam hal ini, terkadang kita tidak peka. Tetapi lewat ini kita belajar bagaimana Paulus ditolong oleh Tuhan, walaupun dia direncanakan untuk dibunuh, tetapi Tuhan belum berkehendak untuk dia mati. Sidang jemaat Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang terkasih, dalam hal ini wali negeri menginterogasi dia, menanyakan dia bahwa Paulus ini salahnya apa sih sebenarnya. Sebenarnya Paulus, kalau kita lihat yang sebenarnya, dia tidak salah. Hanya orang-orang Yahudi yang mencari-cari kesalahan Paulus agar Paulus itu dihukum mati, agar Paulus itu diserahkan kepada mereka dan mereka bertindak sesuka hati mereka untuk menghukum Paulus. Namun Tuhan tidak berkehendak dalam rencana-rencana daripada orang Yahudi ini. Sidang jemaat Tuhan terkasih, dari kisah Paulus ini kita dapat melihat bahwa manusia bisa saja merencanakan jahat terhadap umat Tuhan. Akan tetapi kalau Tuhan tidak berkenan atas semua rancangan jahat itu, tentu tidak akan terjadi apapun pada umatnya, apalagi pada umatnya. Oleh karena itu, ingatlah sidang jemaat Tuhan bahwa apapun kesulitan dan tekanan yang kita alami karena iman kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan tidak jarang Tuhan memakai perbuatan jahat manusia untuk menggenapi rencana yang indah bagi umatnya. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan tetap mengikut Kristus. Jangan pernah putus asa, kecewa, dan mundur. Karena Tuhan menginginkan kita melakukan karya besar untuk perluasan Injil bagi kemuliaan namanya. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini. Biarlah kehendak-Mu yang jadi kepada kami, bukan kehendak kami yang jadi. Dalam nama Tuhan saya berdoa, amin.